fadlillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Pasti merasakan mati. Bukan mati, tapi pasti merasakan mati. Saya mau tekankan dalam majelis ini bahwa yang dikatakan dha'iqatul maut itu artinya merasakan mati. Tapi karena kita tidak pandai merasakan mati, maka kita menjadi mati berjalan tanah. Barang siapa ingin mati berjalan tanah, tidak usah dia pelajari ilmu apa-apa. Hewan juga tidak pelajari ilmu apa-apa, mati juga. Manusia yang pelajari mati juga, yang tidak pelajari mati juga. Tapi jika kita memahami ke dalam ilmunya, maka kita sesuai ayat Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Jadi rasa saja. Setelah itu kita keluar lagi daripada kematian itu. Bagaimanakah keluar pada kematian itu? Kita membutuhkan ilmu yang cukup, pemahaman yang dalam, dan praktek yang tepat, baru bisa kita keluar daripada kondisi tersebut. Para wali Allah mengatakan, ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, wali-wali Allah itu mereka tidak pernah khawatir dan mereka tidak pernah berduka cita. Tidak pernah berduka cita, dia tidak pernah mati mereka. Nabi mengatakan wali-wali Allah itu mereka tidak pernah mati, tapi mereka hanya berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Berpindah saja. Kalau istilah di Jawa Barat ini, mereka ngilang saja. Setelah mereka ngilang, besok pagi mereka terbit lagi. Mereka kembali lagi. Seperti matahari waktu padam, kita di Maluku mengatakan itu matahari mati. Tapi besok pagi, dia hidup lagi. Allah telah membuat segala sesuatu bagi manusia untuk menjadi pelajaran, untuk mengambil pelajaran di dalam menyimak semua yang Allah berikan. Apakah itu yang tertulis pada Al-Quran Al-Karim, atau yang disampaikan melalui Nabi Rasulullah SAW, ataupun yang tertera di alam semesta ini, yang tersebar di alam semesta ini. Allah tidak membuat segala sesuatu ini dengan percuma, tapi segala sesuatu dibuat untuk manusia mengambil pelajaran. Apa harus manfaat kepada dirinya. Jangan sampai segala sesuatu ini dia hidup di hadapannya, dia hidup bersamanya, tapi dia tidak pernah mengambil pelajaran. Setiap hari berjalan ke samping batu yang depan pintu rumahnya. Jadi dia keluar ke sandung lagi, oh dia tidak lihat. Besok lagi ke sandung lagi. Itu binatang yang disebut kuda saja. Kalau dia pernah terperosok ke sebuah lubang, dia tidak akan mengulang kedua kalinya. Dia ingat seumur hidup lubang tersebut. Jadi kita sebagai manusia yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengingat Allah pagi, siang, dan petang. Itu kita harus sadar setiap saatnya, menyadari diri setiap saat bahwa kita harus mempelajari semua yang telah Allah berikan di muka alam semesta ini untuk menjadikan kita berilmu. Karena segala sesuatu tidak dapat dikerjakan kecuali berilmu, dengan ilmunya. Tapi banyak orang-orang yang tidak berilmu tapi merasakan dirinya berilmu. Tadi saya mendapat informasi dari Ikhwan Indra bahwa pernah dia sholat Jumat di satu masjid di dekat kantornya dia. Kemudian ternyata imamnya itu membaca Fatihahnya tidak sesuai seperti yang tertulis pada Al-Quran. Kemudian Mas Indra itu berbicara dengan sahabatnya dalam masjid. Tanpa dia ketahui, si khatib itu sedang duduk di balik tembok dan mendengar mereka berdua berbicara. Dan kemudian si khatib datang dengan marah-marah kepada dia. Kenapa? Yang saya salah dan sebagainya. Jadi ribut situlah. Walhasil dia menuduh Indra lebih sesat daripada dia. Tapi karena itu menunjukkan orang tidak berilmu. Kalau dia memahami bahwa orang lain tahu tentang apa yang dia bacakan lebih daripada dia mesti bertanya. Dari mana yang kau dapat? Bagaimana cara mempelajarinya? Dari guru siapa dan sebagainya? Itu namanya orang yang menyadari ilmu. Nah, sedangkan masalah maut ini, itu masalah yang paling pelik, masalah yang paling teliti,
masalah yang tidak sembarangan, yang tidak dinilai secara global enggak, tapi disiasati, ditempati, dikerjakan secara detail, satu persatu, seluk beluk. Banyak orang membaca ayat Al-Quran, firman Allah, dengan mengartikan secara global. Seperti mereka telah menyamakan Rabbi itu dengan Allah. Rabbi itu sifatnya Allah, pemeliharaan. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita mengartikan secara global saja, menurut bahasa globalnya, bukan secara detailnya, tidak akan kita mendapatkan ilmu yang dimaksud oleh Al-Quran Karim itu. Apalagi tentang mautnya. Nah, Allah mengatakan di situ, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi Allah mengatakan setiap bernyawa pasti mati. Itu artinya dia mengartikan secara global. Allah di sini mengatakan merasakan mati. Saya ingin tekankan itu benar-benar kepada kita semua. Supaya ada timbul sebuah kesadaran dalam diri bahwa itu harus kita pelajari dengan tepat. Bagaimana merasakan maut itu? Sehingga Nabi mengatakan, mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Maksudnya bagaimana kamu merasakan maut itu? Maut itu bisa dirasai. Tidak boleh kita cuma kerjakan amalan, tahu-tahu kita waktu meninggal tidak jadi itu amalan kita. Nah, kita harus bacakan sesuatu dengan tepat, informasi dibaca dengan tepat, memahami informasinya, baru kita memahami isi apa yang diinformasikan itu. Nah, jadi masalah maut itu, subhanallah, itu hal yang sangat mengerikan bagi setiap manusia. Jangan-jangan kalau dikejar sama harimau, dia lari deh. Secara naluri dia takut dimakan, tanpa dia berpikir bahwa dia akan mati. Dia menghindari kematian. Jadi semua menghindari kematian. Jadi kalau kita hidup menghindari kematian, maka insya Allah kita mati dalam keadaan tidak husnul khatimah. Kita mesti bersahabat dengan kematian itu. Mati maut itu bersahabat dengan hidup. Maut itu bersahabat dengan hidup. Mencari Muhammad SAW dalam hidup, mencari Allah di dalam maut. Jadi kalau dua ini tidak bersahabat, maka kita tidak akan menemukan Rasulnya sekaligus Allahnya. Tapi kalau kita bisa mensahabatkan maut dan hidup ini menjadi satu sahabatnya, persahabatan itu, maka insya Allah kita bertemu Rasulullah SAW dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya dalam beberapa ceramah di Maulid selalu saya mengulang. Mungkin orang dengar akan bosan juga, tapi saya tidak pernah bosan. Karena saya belum melihat apa yang disampaikan itu belum terekam oleh mereka. Bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Sayyidina Muhammad sebagai kekasihnya, sementara Sayyidina Muhammad telah mati berkalang tanah. Itu mustahil. Allah Maha Kekal, tidak mungkin dia mengangkat kekasihnya daripada barang yang tidak kekal. Itu mustahil. Tapi kan selama ini yang ada dalam pikiran kita itu cuma omong-omongan, cuma bilang-bilang. Muhammad itu kekal juga. Allah kekal. Kekalnya Allah seperti apa, kekalnya Muhammad seperti apa. Kalau dalam keimanan Islam, ya kita wajib mengimaninya tanpa harus menselidiki secara berlawanan. Tapi kalau kita mau mempelajari ilmunya makin dalam, memahami dengan jelas sebagai rahasia Allah, rahasia kita, maka kita harus pelajari secara detail. Pelajari seluk-beluknya sampai tuntas. Karena para wali-wali Allah dahulu kala, para ulama-ulama kita yang penuh karismatik dahulu, yang memiliki ilmu seperti Hamzah Pansuri di tanah sini, seperti Tuan Imam Lapeo, seperti Tuan Syekh Yusuf, seperti banyak sekali para wali-wali Allah. Mereka mempelajari itu detail, satu persatu, campurannya itu bagaimana, sehingga waktu dirasakan pahit atau asin itu mereka ketahui. Tidak main sembarang aja. Yang penting sudah baca Bismillah, yang penting sudah baca Alhamdulillah, udah pokoknya nanti mati pasti masuk surga. Bukan begitu. Tapi dipelajari satu demi satu. Maut ini terlalu berat. Kalau dia datang, kita telan kabut semuanya. Apa yang dipelajari selama ini, saya mengharapkan itu semua sudah dapat memahami di mana duduk mautnya kita itu. Yang bagi yang telah menerima ilmu sakratul maut, yang telah saya baik dalam sakratul maut, itu sudah harus tahu di situlah duduknya mautmu.
Dia tidak datang merampas engkau sembarangan, kecuali engkau mengetahui lebih dahulu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang-orang berilmu itu dia mengetahui maunya, bukan mengetahui yang pengetahuannya, bukan, tapi mengetahui yang pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak berpengetahuan tentang apa saja, tapi Allah berpengetahuan tentang apa saja. Kita mencari pengetahuan tentang rahasianya Allah, maka Allah membuka semua rahasianya kepada kita. Maut tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mempelajari maunya Allah, maka Allah memberitahukan buat kita kapan maut mau tiba. Kapan engkau mengetahui bahwa ini tidak ada masalah dengan ini? Oh, sakit berat begitu, tidak apa-apa, insya Allah sehat. Bukan kita main bermakan saja, bukan, tapi kita memahami itu dengan tepat. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang sangat perhatian banget di dalam hidup kita bermanusia ini, hidup bermanusia ini. Karena hidup yang bukan manusia itu mereka tidak memahami tentang maut. Hewan-hewan semua tidak memahami masalah maut. Hanya mereka secara naluri mereka menghindari maut itu. Walaupun kemudian mereka harus mati juga. Nah, kita jangan sampai sebagai manusia mati berjalan tanah seperti hewan juga. Hewan hidup kita hidup. Hewan makan kita makan. Kalau mungkin hewan terlalu halus ya. Binatang hidup kita hidup. Binatang makan kita makan. Binatang kawin kita kawin. Binatang mati kita mati. Binatang busuk kita busuk juga. Sama dengan binatang berarti. Kita yang lagi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Telah diciptakan bentuk manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, yang sangat indah luar biasa. Mustahil keindahan ini cuma dibuat sementara untuk kemudian membusuk itu. Itu mustahil. Jadi majelis ini tidak mengajarkan murid untuk mati membusuk. Akan terurai dengan keilmuannya, keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari nur kembali nur. Kita dahulu menjadi manusia seperti ini, tapi kita dari asalnya nur. Kemudian nur itu berproses naik menjadi nikmat kepada ayah kita. Dari nikmat itu dia turun menjadi air. Dari air itu dia menyatu menjadi darah. Dari darah dia menjadi tulang, dibungkus oleh kulit, ditambah santan, dan Allah merubah seketika sekonyong-konyong dirubah itu menjadi satu makhluk yang lain dalam kandungan ibu kita. Kalau kita sudah jadi seperti ini, kemudian setelah kita lahir dipompa dengan susu, dipompa dengan tahu tempe kalau di Jawa, kalau di Maluku dipompa dengan sagu dan papeda. Apakah kita mau mati dalam bentuk sagu dan papeda itu, atau mati dalam bentuk dalam tingkatan tahu dan tempe itu, atau kita mati dalam tahapan setetes air di atas kain kafan, atau kita harus mati dalam kondisi cahaya yang penuh nikmat, atau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal tubuh kita ini bukan dari tanah, bukan. Yang dari tanah itu Adam dan Adam. Nenek Hawa dan tulang rusuk. Kita daripada nutfahnya ayah kita. Asal dari tanah itu kakek Adam. Jadi kalau ada istilah kita dari tanah kembali ke tanah, itu tidak benar. Apalagi kalau istilah dari debu kembali ke debu. Kan ada kelompok sebelah kan begitu tuh. Kita dari debu kembali ke debu, bukan debu musik, bukan musik lain lagi nih. Dari debu kembali ke debu, itu salah. Kita dari nur kembali ke nur. Maka saya punya pantun berbunyi, asalku ini bukanlah di bumi, tempatku tinggi berlumur cahaya. Kalaulah bukan lantaran birahi, tidak kuturun menjadi sahaya. Sahaya itu hamba sahaya yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Lalu kemudian kita digerakkan oleh keinginan yang dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bertemu dengan para guru-guru, bertemu para musyid-musyid, lalu kita mencari ilmunya, lalu kita mengambil satu kata, dua kata dari dia. Ilmu yang wajib dicari itu adalah ilmu tentang sembahyang, ilmu tentang keluarga, dan ilmu tentang sakratul maut. Lebih-lebih daripada itu semua tidak wajib. Itu yang wajib. Karena kita harus sembah kepada Allah, kita harus berkeluarga, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ilmunya sudah didapat, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah artinya kita kembali kepada keadaan semula kita.
Orang-orang menyangka kembali kepada Allah itu kembali ke langit 7 lapis yang sana itu, yang entah di mana itu. Padahal kembali kepada Allah itu, Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim bahwa Dia itu dekat kepada kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Seluruh kitab suci agama samawi ini mengatakan bahwa Allah itu ada pada manusia. Quran juga demikian. Tapi kita terbawa keluar selalu. Ada urusan apa di luar gitu? Masuk ke dalam, mencari Dia di dalam, sehingga kita menemukan semua keilmuan ada dalam diri kita. Tapi kita membutuhkan pembimbing yang tepat. Maka dengan bimbing kita dengan keilmuan yang tepat, Dia membawa kita ke dalam keadaan sampai kita mengalami suatu hal, satu pengalaman, apakah itu pengalaman mistis dan sebagainya. Tapi kita harus mengalami pengalaman maut itu. Karena Nabi sudah bicara, mutu qabla an tamutu, matilah engkau sebelum engkau mati. Nah, harus mendengar dan memahami dan mengikuti apa yang mursyid mengatakan, yang disebut mati itu yang mati. Tapi selama ini kan yang kita bilang mati itu yang dikaret di mana-mana itu. Itulah matinya orang-orang umum. Saya mau menyampaikan sedikit pertanyaan abah saya kepada saya waktu saya mau berangkat dari Sorong ke Jakarta buat mau kuliah. Abah saya bertanya, engkau nama siapa? Saya karena terkejut, abah saya bertanya pada saya umur sekian tahun itu. Dan saya menjawab, saya nama Rais Rijali. Kalau begitu abah ingin bertanya, Rais Rijali, anjing mati baunya apa? Saya mengatakan bau busuk. Babi mati baunya apa? Saya menjawab bau busuk. Kemudian semua hewan mati baunya apa? Saya bilang bau busuk. Kalau Rais Rijali mati baunya apa? Saya lihat sejenak, saya bilang bau busuk. Abang mengatakan, kalau begitu kau ini anjing, kalau begitu kau ini babi, kalau begitu kau ini semua hewan. Salam, cium tangan, berangkat. Saya dalam pesawat itu risau dan gelisah. Subhanallah, ini bagaimana bisa kejadian seperti ini? Setelah 6 bulan kemudian, abang saya berangkat ke Jakarta. Dan beliau menjelaskan bagaimana disebut Rais Rijali itu kalau mati itu bagaimana. Itulah manusia. Mati tidak boleh berjalan tanah seperti hewan. Para wali-wali Allah itu mereka paling minimal setelah kubur tutup, mereka kembali menjadi nur. Kalau kita mau buktikan, kita boleh menggali kehidupan para wali-wali itu. Di Al-Quran dikatakan bahwa sesungguhnya jasad para nabi-nabi itu tidak pernah dimakan tanah. Tapi ada orang penghafal Quran di tanah sini. Setelah jalan tolnya itu dibikin, digusur kuburan itu, beliau ternyata setelah 30 tahun meninggal, itu jasadnya masih utuh. Kain putihnya itu, kain kafannya itu masih belum kotor. Apa beliau nabi? Bukan. Tapi beliau punya pengetahuan para nabi-nabi. Sekarang zaman tidak ada nabi lagi, zaman tidak ada rasul lagi. Tapi pengetahuan tentang nabi-nabi dan rasul-rasul itu masih ada. Orang-orang bilang kita lagi zaman para wali. Masa dunia akan kosong dengan para wali, rasul dan nabi-nabi? Tapi pengetahuan itu dibutuhkan. Tidak lagi orang mengikrarkan bahwa dia nabi dan rasul dan wali, tapi dia punya pengetahuan itu tentang pengetahuan kenabian, pengetahuan kerasulan, pengetahuan kewalian. Insya Allah kita dalam majelis ini ataupun yang mempelajari pengetahuan sakaratul maut, dia akan mendapatkan rahasia-rahasia terdalam daripada mautnya itu. Dan sudah pasti pada waktu dia akan wafat, insya Allah Allah akan umumkan buat dia, wahai si fulan, engkau waktu sekian. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kita mempelajari dengan tepat dan sudah diajarkan, insya Allah kita semua pasti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlukan atas kamu jika salah seorang kamu telah hampir mati, jika ia meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk kedua orang tua, ibu bapaknya, dan karib kerabatnya secara ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa. Artinya Allah mengisyaratkan kita bahwa jika sudah hampir mati kita, hampir mati itu kan berarti mau mati. Berarti kan dia harus tahu oh dia itu mau mati. Jangan cuma karena pusing-pusing terus wasiat dia.
senang nih, semua dapat bagian-bagian nih. Tahu nggak jadi mati dia. Jadi nggak ada anak-anak yang sudah siap lagi mau menggunakan uangnya gitu. Nah, jadi yang diisyaratkan di situ bahwa dia pada waktu hampir mati, maka dia harus mewasiatkan hartanya kepada karib kerabatnya, orang tuanya. Itu mengisyaratkan bahwa dia harus tahu mati. Dalam Al-Quran itu Allah mengatakan bahwa kita tidak akan bisa majukan umur atau mundurkan umur, itu tidak bisa. Ajal tidak bisa dimajukan maupun dimundur tidak bisa. Sekalipun kamu tahu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kamu tahu, berarti bisa tahu bahwa ajal itu kapan tiba buat kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa. Jadi kita minta kepada Allah untuk majukan atau untuk mundurkan. Manusia secara umum tidak bisa apa-apa. Yang bisa tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adalah rahasia dirinya. Itulah sebuah rahasia perangkat yang tertinggi nilainya yang ada pada manusia. Manusia ini cuma benda, cuma rumahnya saja. Sehingga pada kitab-kitab agama-agama yang lain dikatakan bahwa manusia itu adalah rumah Tuhan yang sempurna, manusia itu adalah rumah Tuhan yang abadi, manusia itu rumah Tuhan yang sejati. Kita mungkin bahasanya tidak begitu, tapi Allah mengatakan, aku dekat kepada kamu lebih dekat daripada urat lehermu. Itu menunjukkan dia di sini. Dalam hukum tauhid itu diharamkan Allah pada enam pihak. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di kanan, tidak di kiri. Tidak di muka, tidak di belakang. Dia bersih daripada enam pihak. Kita nggak perlu tunjuk kitanya, nggak perlu. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang. Yang menyebut saya, berarti bagian saya itu tersebut. Itulah manusia. Tempatnya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk pada dirinya. Jadi maut harus diketahui. Kalau maut tidak diketahui, maka kita akan mati tidak husnul khotimah. Dan kita mati dalam keadaan apa kira-kira? Kalau tidak husnul khotimah, mati dalam keadaan apa itu? Bahasa umumnya. Tentu dalam keadaan yang tidak husnul khotimah, keadaan sesat berarti. Karena mati itu pada waktu datang kepada kita. Itu yang merasakan sih belum tahu sih. Saya sudah berkali-kali rasakan itu. Semua sudah menangis. Saya bisa bilang saya belum mati. Sampai terakhir waktu bapak saya meninggal, saya sudah sekarat. Karena darah saya sudah 30/20. Dehidrasi air sudah habis di badan, sudah 2 liter. Kemudian jantungnya sudah rata itu, apa namanya, monitornya. Di monitor semuanya sudah rata. Jantung tidak berdetak lagi. Dokter bilang keadaan ini masih mati. Kemudian naiklah perasaan itu dari kaki saya. Saya mengatakan buat istri saya, bahwa saya sekarat. Sekarang sudah sampai ke betis saya. Saya sekarat saya. Sudah sekarang sudah sampai di lutut saya. Saya sekarat. Sampai di perut, kemudian saya bilang kepada Mas Bibi, Pak Muhammad Sobri, Khalifah di Kebun Nanas, tolong ambil tempat muntah buat saya. Pada waktu dia sampai mendekati leher saya, kalau dia naik sampai di hulkum, tidak bisa dibalikin lagi. Maka pada waktu sampai menjelang di leher di hulkum, saya muntahkan dia keluar. Itu karena ada ilmunya, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keluar muntahan itu, dan saya mengatakan buat istri bahwa saya belum mati sekarang. Bukan hebat-hebatnya saya, bukan. Kita semuanya bisa kalau kita menjalankan ilmu yang telah diberikan dengan benar dan tepat.